Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 45. Rasa yang sama. Selamat mendengarkan. Awal pertemuan yang benar-benar berkesan bagi Kinara, sehingga membuatnya merasakan bahagia. Bahkan ia pun tak henti-hentinya berkirim pesan dengan Dayu sejak 2 hari terakhir. Entah kenapa tetap ada saja bahasan asik yang membuat mereka semakin larut dalam obrolan itu. Saat ini tengah sepi pelanggan, Kinar pun menghentikan sejenak chattingnya dengan Dayu dan memutuskan untuk merebus air lagi karena termosnya sudah hampir kosong seluruhnya. Hingga tiba seorang pria yang membuatnya mendengus. Bang Gani datang sembari menggebrak meja. "Hei, bagi uangnya sini," pinta si babi got yang baru saja kena PHK dari sekretaris Zofi. Sementara Kinar hanya diam saja, tidak peduli. "Hei Jalang, kau tuli ya?" Tunggu Tuan karyawan. Bukannya kau itu sudah bekerja ya? Kenapa kau tiba-tiba meminta uang padaku? "Tutup mulutmu itu, tidak usah banyak bertanya, dan berikan saja untukku cepat." Gani menggebrak-gebrak meja itu. Kinar kembali fokus pada ponselnya dengan memasang earphone di telinganya, lalu mendengarkan musik sekeras mungkin. Wanita Jalang ini ya?" Gani hendak memukul Kinara. Kurang ajar!" Mengerang saat merasakan ada seseorang yang baru saja memukul kepalanya dari belakang dengan keras, sehingga membuat dia kesal, lalu menoleh ke belakang. "Apa?" Dayu sudah berdiri di belakangnya sambil berkacak pinggang. Tatapan kesal si babi got pun sudah berubah menjadi tatapan terpesona. "Ya ampun, ada bidadari yang telah menembakkan panah cinta melalui kepala bagian belakangku." Gani tersenyum dengan sangat menjijikan. Kinar pun melepaskan earphone-nya. "Kak Dayu?" Terkejut karena tiba-tiba ada wanita itu di warungnya. Sementara Dayu melambaikan tangannya namun tetap menatap tajam ke arah Gani. "Apa yang kau lakukan? Hendak memukul adik manisku ya?" "Adik manis? Maksudnya calon adik iparmu? Ya ampun, kau sudah mengakui akan menjadi calon istriku ya? Kuterima dengan senang hati." Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Gani. "Kenapa menamparku sayang?" "Enyah kau, aku punya penyakit psikopat yang akan kumat jika melihat pria jelek sepertimu." "Pria jelek apa pria imut?" Dayu terkekeh. Ia memutar tubuhnya lalu melakukan tendangan memutar dan hanya mengarahkan kakinya ke ulu hati Gani. Dan berhenti di sana. "Kau mau aku benar-benar menembakmu?" Mengedipkan mata dan sebuah tendangan keras pun ia luncurkan. Gani memegangi ulu hatinya. Tendangan itu mengenai tepat di sana, sehingga membuat Gani sedikit terpental dan jatuh dalam posisi duduk. Menepuk-nepuk kedua telapak tangannya lalu berjalan 2 langkah dan menaikkan satu kakinya di kursi plastik. "Mau lagi? Biasanya yang kedua adalah bagian yang bisa membuatmu merasa linu sebagai seorang pria." Dayu tersenyum sinis. Gani refleks menutupi bagian intimnya lalu beranjak dan lari terbirit-birit. Lemah. Rutuknya, ia pun menurunkan kakinya. "Au, pegal." Gumamnya lalu menoleh ke arah Kinara yang sudah mematung dengan mulut yang terbuka lebar. Terkekeh sembari menggaruk keningnya dan berjalan mendekati meja saji. Lalu meletakkan telapak tangannya di depan wajah Kinara. Lalu menggoyang-goyangkannya. "Woi, sadar." Ya ampun." Kinar melepaskan apron di tubuhnya lalu mendekati Dayu. "Wah, kau menghajar babi got itu dengan sangat keren." "Aku itu mantan atlet karate, pemegang sabuk hitam dan 3. Jawabnya dengan bangga. "Wah, luar biasa." "Jangan memujiku, aku jadi malu." Ia pun mengeluarkan permen karet dari sakunya dan menyerahkannya pada Kinara 1. "Kakak senang sekali makan permen ya?" Kinar menerimanya. Berjalan menuju bangku sembari membuka bungkusan permen karet itu dan memasukkannya ke mulut. "Oh, kakak mau minum apa? Kubuatkan gratis untuk kakak." "Apa saja?"
Pandangannya memburu ke sekeliling warung, dengan Kinar yang langsung bersemangat menuju meja saji untuk membuatkan minuman terbaik bagi Dayu. "Ini warungmu, Dik?" "Oh, iya Kak." "Aku sempat mengira kalau aku salah alamat loh." Pandangannya masih berkelana. "Kakak tidak salah karena aku memberikan alamat yang benar kok." Kinar membawa 1 gelas es kopi untuk Dayu dan meletakkan itu di dekatnya. "Aku sempat terkejut. Padahal setengah jam yang lalu aku baru mengirim alamatku. Kakak sudah datang. Memangnya kakak tidak praktek?" Menyeruput minuman itu langsung melalui bibir gelas. Padahal sudah ada sedotan di sana. "Haus ya?" Dan minuman itu langsung habis diminum Dayu. Dayu meletakkan gelas itu. Jam praktekku nanti sore dan tadi aku habis memantau proses operasi sesar." "Berapa pasien Kak?" 5, makanya aku lelah sekali sebenarnya." Dayu menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. "Wah, pantesan. Mau aku isi lagi minumannya?" "Air putih saja Dik, yang dingin ya." "Oke." Kinara bersemangat sembari berjalan cepat. Dayu duduk menyandar sembari menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ia mengamati Kinara. Dia punya black card, tapi warungnya sesederhana ini. Padahal jika dia ingin membeli restoran mewah juga bisa. Kalau dibilang tidak asli, tapi faktanya dia bisa membayar makanan itu. Aku jadi penasaran siapa sebenarnya gadis ini. "Ini Kak." Kinar meletakkan gelas air dingin di dekat Dayu. "Terima kasih." Menyeruput sedikit lalu meletakkan lagi gelas itu. "Apa kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat. Apa memang wajahmu seperti itu?" "Aku baik-baik saja. Hanya sedari tadi pagi aku sudah muntah-muntah sebanyak 5 kali. Sudah sejak beberapa hari belakangan ini sih." Tuturnya bernada manja seperti tengah berbicara pada seorang kakak. Lalu menurunkan kepalanya bertopang pada meja. Dayu mengusap-ngusap kepalanya. "Kasihan, mau kau beri peredam mual muntah? Aku bawa kok, tapi itu untuk ibu hamil." Hei, kau bilang kau sudah bersuami kan?" Lanjutnya secara tiba-tiba, sehingga membuat Kinara terkejut. "Iya, sudah Kak." Kinar mengelus dadanya akibat terkejut. "Kapan terakhir kali kau berhubungan dengan suamimu?" 2 minggu yang lalu, lebih 3 hari lah." "Kapan terakhir kau menstruasi?" "Sebelum berhubungan pertama." "Fix, tunggu sebentar." Ia pun mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. "Coba cek dengan ini." Ia menyerahkan alat tes kehamilan. "Ini?" "Alat tes kehamilan, coba kau cek Dik. Tapi bagusnya besok pagi karena kandungan HCG pada air senimu akan lebih bekerja akurat di urin pertama di pagi hari." Ucapnya kembali meraih gelas berisi air mineral itu dan meminumnya. Kinara masih bengong memandangi alat tes kehamilan yang berada di tangannya. "Masa iya aku hamil? Tapi kalau iya, bagaimana ini? Sedangkan Mas Tara tidak ada." "Dik." Iya Kak. Kau baik-baik saja?" "Iya Kak, terima kasih." "Sama-sama." Mereka pun melanjutkan obrolannya hingga sore menjelang di mana Dayu pun berpamitan. Karena ia harus kembali ke rumah sakit yang tidak jauh ternyata dari tempat tinggal Kinara. Di esok harinya, Kinar sedikit ragu menanti hasil dari alat tes kehamilannya. Ia hanya mondar-mandir di dalam kamar mandi itu. Padahal tidak menunggu lama hasilnya sudah keluar. Namun entahlah dia sangat ragu untuk mengangkat alat tes kehamilannya itu. Dan akhirnya Kinar pun mengangkat tes packnya lalu melihat hasilnya. 2 buah garis merah yang masih terlihat sedikit samar di sana, sehingga membuatnya menitikkan air mata. Ia pun lemas, lalu berjongkok. Aku hamil. Lirihnya masih tak percaya. Bagaimana bisa aku hamil? Sementara Mas Tara tidak di rumah. Isaknya untuk beberapa saat. Setelah itu ia pun menghela nafas dan membersihkan semuanya lalu berjalan menuju kamar Mas Tara. Ia duduk di atas ranjang itu. Perlahan tangan kanannya menyentuh perutnya yang masih rata. Apa Mas Tara akan benar-benar kembali setelah ini? Jika tidak, apa aku akan menjadi ibu tunggal? Kinar belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Hingga pikiran buruknya pun terus hinggap di kepala. Suasana hati yang tidak baik dengan kondisi yang sedikit kurang sehat itulah yang membuat Kinar memutuskan untuk tidak berjualan hari ini.
dan menghabiskan waktu hanya untuk mengisi nasibnya yang tak jelas itu. Sementara di sisi lain, Sekretaris Ivan tengah mengusap pelan punggung Leonard yang tengah mengalami muntah-muntah di pukul 1 dini hari. Tuan, Dr. Richard sudah tiba. Sebaiknya Anda cek kondisi tubuh Anda ini, Tuan. Aku hanya mual. Aku tidak butuh dokter. Kenapa Tuan muda jadi muntah-muntah begini? Sepertinya tadi aku sudah mencicipi semua makanan yang akan dimakan beliau. Kinar. Leon meraih tisu di dekatnya. Nona Kinar. Aku kepikiran dia, Ivan. Tolong cari tahu kondisinya. Baik Tuan, sekarang sebaiknya Anda istirahat saja. Memapah Leonard dan membawa keranjang tidur tuannya itu. Karena sepanjang sore tadi Leonard terus saja mengalami fase mual dan muntah. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.